Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairatun Nihla dengan NIM 13128200002. Saya akan mempresentasikan mengenai materi mata kuliah struktur perkembangan dan fisiologi hewan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Rusdi M. Diomedes. Hari ini saya akan membahas mengenai plasma membran dan fosfolipid. Yang perlu kita ketahui yang pertama adalah what is plasma membran and what is plasma membran made of. Jadi kita ketahui bahwa sel ini adalah bangunan dari dasar kehidupan ya, bangunan dasar kehidupan. Jadi sebuah sel ini akan membentuk unit struktural dan fungsional dari setiap makhluk hidup. Artinya setiap sel juga memiliki membran plasma yang berperan sebagai pagar yang mengatur proses keluar masuknya molekul dari dan ke dalam sel. Kemudian membran plasma ini merupakan bagian luar ya, baik pada prokariotik maupun eukariotik yang memisahkan sel dengan lingkungan sekitarnya. Membran plasma ini juga memiliki struktur yang sangat tipis ya, yang tipis dan elastis, kemudian juga ketebalannya mencapai 7 sampai 8 nanometer. Dan pada perbatasan setiap sel membran plasma ini berfungsi sebagai perintang selektif yang memungkinkan adanya lalu lintas oksigen, nutrien, kemudian zat buangan yang cukup untuk melayani keseluruhan sel. Membran plasma ini menunjukkan selective permeability, artinya memungkinkan beberapa zat untuk menembus membran secara lebih mudah dari zat yang lainnya. Kemudian bahan penyusun utama membran adalah lipid dan protein. Jadi lipid yang paling melimpah di sebagian besar membran ini adalah fosfolipid. Nah, kemudian struktur dari plasma membran. Jadi struktur dari plasma membran ini kita bisa ketahui bahwa kita lihat pada gambar ini kita bisa analogikan pada plasma membran ini seperti sebuah lautan lipid ya, yang di dalamnya terdapat beberapa jenis protein. Di sini jenis protein ini. Kalau kita lihat gambar, kita bisa lihat bahwa bagian lipid dari membran plasma ini seperti sebuah lautan yang sedang bergerak, lalu terdapat protein-protein pada permukaan membran plasma, dan protein-protein tersebut dapat kita analogikan sebagai perahu yang sedang berlayar di lautan, lalu terdapat juga protein yang masuk ke dalam struktur membran plasma. Protein-protein tersebut dapat kita analogikan sebagai pulau-pulau yang ada pada lautan. Nah, jadi teori yang menganalogikan membran plasma atau plasma membran ini sebagai lautan lipid yang berisi perahu-perahu protein dalam pulau protein ya. Jadi bisa disebut dengan fluid mosaic model. Kemudian dalam mempelajari membran plasma, teori yang paling banyak digunakan adalah teori fluid mosaic model. Jadi berdasarkan teori ini, membran plasma ini terdiri dari dua lapis, terutama molekul fosfolipid yang tersusun tegak lurus terhadap permukaan sel. Jadi kutub molekul yang bersifat hidrofil mengarah ke permukaan sitoplasma dan permukaan luar sel, sedangkan yang bersifat hidrofobik saling berhadapan di tengah membran plasma.
yang merupakan tempat molekul kolesterol. Nah, jadi di antara dua lapis lipid ini terdapat protein. Terdapat protein yang bersifat intrinsik dan amfifatetik. Jadi dengan ujung hidrofil yang menonjol ya dari lapisan atau luar permukaan membran. Ujung hidrofobiknya ini terdapat asam lemak. Jadi di tengah membran plasma ya, protein ekstrinsik yang ada di permukaan sitoplasma ini mengadakan kontak dengan protein intrinsik atau ujung protein fosfolipid. Nah, jadi apa saja komponen struktur dari membran plasma? Jadi tadi sudah diketahui bahwa membran plasma ini terdiri dua lapisan lipid ya, jadi the lipid bilayer. Jadi tersusun dari fosfolipid, yaitu fosfat dan lipid. Fosfat ini adalah bagian terluar dari membran plasma yang bentuknya bulat. Kalau misalkan lipid ini adalah bagian ekor ya, bagian ekor dari fosfolipid yang berada pada daerah dalam plasma. Nah, kira-kira mengapa lipid menghadap ke dalam, lalu fosfat menghadap keluar? Ini dikarenakan bahwasanya lipid ini memiliki sifat hidrofobik. Artinya dia ini suka dengan hidro ini kan air, fobik ini adalah takut. Jadi artinya takut terhadap air. Nah, jadi kalau misalkan pada daerah intraseluler dan ekstraseluler ini, sebenarnya ini tuh kayak akan air ya. Jadi karena kayak akan air, maka lipid ini akan berada di dalam struktur membran plasma. Karena mereka tidak ingin berkontak langsung dengan air. Jadi dia memiliki sifatnya adalah hidrofobik. Nah, lalu fosfat ini memiliki kebalikannya sifatnya, yaitu adalah hidrofilik, yang artinya dia suka terhadap air. Oleh karena itu, bagian fosfolipid berada pada bagian terluar dari membran plasma, karena ia senang berkontak langsung ya dengan cairan pada daerah intraseluler maupun ekstraseluler. Kemudian, lapisan bilayer ini ada dua. Lapisan bilayer ini adalah lapisan yang bersifat amfifatik. Jadi amfifatik ini adalah memiliki dua kutub. Maksudnya ada bagian fosfat itu bersifat polar, lalu ada bagian lipid yang bersifat non-polar. Nah, jadi hal ini juga perlu kita ketahui bahwa pada fluid mosaic model, komponen protein ini berperan, ada yang berperan di permukaan dan ada juga yang berperan yang masuk ke dalam struktur membran plasma. Jadi protein yang berperan ini ada dua ya, ada protein periferal dan protein integral. Nah, di sini ada fosfolipid ya, tadi juga kita bahas ya bahwa perbedaan hidrofobik dan hidrofilik ini seperti apa. Nah, di sini kepalanya dan di bawahnya adalah ekornya. Kemudian, apa sih peran utama dari membran biologi? Nah, jadi di sini kita bisa ketahui bahwa perannya yaitu yang pertama adalah border, keeping in and out. Nah, jadi artinya membran plasma juga memiliki fungsi sebagai tempat keluar masuk ya, tempat keluar masuknya ion, molekul, dan senyawa. Kemudian dia juga dapat memisahkan bagian sel dari lingkungan sekitar. Kemudian juga dia berfungsi sebagai melindungi organel-organel di dalam sel. Nah, jadi untuk peran membran biologis ini, yaitu yang pertama tadi membran, kita bisa lihat di sini membran memisahkan lingkungan ya. Jadi dia ini dapat perbedaan, dapat dipertahankan. Jadi membran plasma ini mengelilingi sel dan memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar. Nah, artinya seperti itu untuk peran pada plasma membran. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.